Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружений военной техники. Вот Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные контракты первые на этот самолет. Rusia dan telah mendapatkan kontrak perdana untuk ekspor jet tempur siluman Sukhoi Su-57. Наши партнеры, дружеские страны хотят покупать. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Makelar alutsista buatan Rusia yaitu Rosoboronno Export melaporkan bahwa kontrak ekspor perdana untuk Sukhoi Su-57 telah ditandatangani. Dalam sebuah wawancara, bos Rosoboronno Export Alexander Mikev menegaskan bahwa kontrak pertama untuk ekspor Su-57 telah ditandatangani. Meskipun identitas pembeli tetap sangat rahasia, pengumuman ini semakin memperkuat minat yang meningkat pada jet tempur generasi kelima buatan Rusia. Mikev menekankan bahwa kontrak ini adalah bagian dari strategi Rusia yang lebih luas untuk memperkenalkan jenis baru senjata dan teknologi militer mereka ke pasar internasional, salah satunya Su-57 yang memiliki teknologi tinggi. Dia juga menyoroti bahwa Rusia telah mendapatkan kepercayaan dari mitra-mitranya yang sekarang ingin membeli senjata yang dapat diandalkan dan terbukti di laga duel derby vodka versus Ukraina. Menurut Bin Bagian Intelijen Naruto, narasi untuk obrolan, komentar Mikev datang hanya sehari setelah sumber-sumber Rusia lainnya melaporkan minat yang signifikan pada Sukhoi Su-57 dari klien asing. Pada 12 November 2024 lalu, TASS mengungkapkan bahwa Layanan Federal untuk Kerjasama Teknis Militer atau FSMTC telah menerima permintaan resmi untuk pembelian pesawat tempur multiperan Rusia dari pelanggan yang dirahasiakan. Menurut Wakil Kepala FSMTC, Mikhail Babich, Rusia siap memenuhi kebutuhan pasar luar negeri ini dengan menyediakan kerjasama yang diperlukan. Sementara rincian tentang kesepakatan itu masih dirahasiakan. Daya tarik pesawat Su-57 ini sangatlah magis dan logis, mengingat bahwa Rusia menawarkan jet tempur tidak hanya dengan kemampuan tingkat tinggi, akan tetapi dengan kemampuan yang berintegrasi dalam operasi militer jaringan sentris yang modern. Jelas bahwa beberapa negara di seluruh dunia sangat tertarik untuk mengakuisisi pesawat tempur mutakhir ini yang sempat didemukan oleh Sergei Bogdan. Dari sudut pandang strategis, penjualan Sukhoi Su-57 dapat memperkuat dan memperluas pengaruh militer Rusia, berpotensi menambah mitra baru yang memiliki ambisi serupa untuk kemajuan teknologi dalam penerbangan. Di awal peluncurannya, Sukhoi Su-57 sempat diminati oleh beberapa negara antara lain India, Turki, bahkan negara donatur jembatan tol layang Cikampek, yaitu negaranya MBZ alias Uni Emirat Arab. Namun negosiasi tetap spekulatif dengan beberapa negara yang masih ragu untuk memasuki aliansi pertahanan strategis dengan Moskow. Pembicaraan antara Rusia dan pembeli potensial terus berlanjut, tetapi Sukhoi Su-57 masih berada di hanggar Rusia, di mana jet tempur rancangan biro desain Sukhoi tersebut lambat laun dia membuktikan bahwa dia menempatkan dirinya di dinamika tempur masa depan ke abad 21 yang sangat excited. Untuk mengetahui nama pembeli potensial Sukhoi Su-57E, spekulasi dimulai dari Cina. Hal ini Cina dimungkinkan adalah negara yang dimaksud sebagai pelanggan pertama Su-57 setelah kedatangan Sukhoi Su-57 sendiri di acara China Air Show. Sedangkan di negara lain seperti yang di Uni Emirat Arab,
Sukhoi Su-57 tidak ditampilkan, tapi di China Airso Sukhoi Su-57 ditampilkan. Kepala Layanan Federasi Rusia untuk Kerjasama Militer Teknis Dmitry Sugaev mengatakan China menunjukkan permintaan untuk senjata berteknologi dan peralatan militer. Ini adalah sistem pertahanan udara, peralatan radar, dan pesawat tempur yang paling modern, ujarnya kepada kantor berita Interfax. Sebelum China, Al Jazeera juga pernah diberitakan akan menjadi pelanggan pertama Sukhoi Su-57 di luar Rusia. Ini yang agak menarik saat ajang pagelaran China Airshow, Indonesia yang beberapa pejabat militernya datang ke acara di Zhuhai tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya di stand Sukhoi Su-57. Meskipun Indonesia dan Rusia saat ini memiliki kontrak untuk mengakuisisi Sukhoi Su-35, kesepakatan itu masih tetap dibukukan. Apakah perjanjian kesepakatan tersebut akan dirubah atau diadendum menjadi pembelian Sukhoi Su-57? Kita tunggu acara selanjutnya. Sukhoi Su-57 sendiri atau yang biasa disebut NATO Velon adalah puncak dari tahun ke tahun rekayasa ambisius yang dirancang untuk memenuhi tuntutan pertempuran udara modern. Pesawat ini memiliki panjang 20 meter dan lebar sekitar 14 meter, sementara menampilkan profil yang unik dan agresif, dimaksudkan untuk meminimalkan visibilitas. Efektivitas aerodinamis pesawat ini dikombinasikan dengan bahan komposit mutakhir, so tidak hanya menjadikan siluman tetapi juga memiliki kemampuan manuver yang luar biasa pada kecepatan tinggi. Pesawat Sukhoi Su-57 ini mampu digeber hingga kecepatan 2.600 km per jam dan jangkauannya mampu berselancar di udara sejauh 3.500 km. Sukhoi 57 bukan hanya predator di udara, tapi juga dirancang secara mendalam untuk misi strategis yang dapat mencakup jarak geografis yang luas. Ini cocok dengan negara kalian. Hal ini dikarenakan mesin Sukhoi Su-57 terbaru memberikan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Jet dengan double engine ini memberikan dorongan dan manuver berkecepatan tinggi yang luar biasa. Sementara untuk manajemen suhu barunya dan teknologi aerodinamisnya memungkinkan Sukhoi Su-57 untuk mempertahankan presisi dan efektivitas tinggi dalam kondisi apapun. Nah, kalau pesawat ini sih ya sudah terbukti lah, walaupun cuma demo, tapi kalau untuk pertempuran sesungguhnya tidak ada yang meliput. Jadi bagaimana menurut kalian, siapakah yang akan mendapatkan Sukhoi Su-57 ekspor perdana ini? Ya siapa tahu yang datang di bootnya Rusuburu No Export di China Airshow ini datang tapi selfie pulang bawa Sukhoi 57 daripada banyak mencibir di medsos, tapi ya ujung-ujungnya beli juga. Tapi ya wajar sih kalau mau beli tapi mencibir dulu. Silakan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini.